isu-isu kayak radikal lah, fanatik lah, yang bikin risih lah ke etnis yang atau enggak agama yang beda gitu loh. Kelas 9 dekat-dekat ada COVID lah. Nah, mulai situ tuh kayak tau lah ya, COVID tuh kayak gimana lah, kalau orang dah gabut tuh pasti scrolling atau enggak nyari sana sini, nyari aktivitas apa gitu yang bisa dilakuin di internet. Jadi kebetulan lah ya ada algoritmanya YouTube Crash Islam. Nah, itu masa-masa masih trendingnya algoritma top video, top ini apa, kayak misalkan ada mobil tuh top 5 mobil paling mahal atau enggak yang apa gitu kan. Mulai dari situ kan algoritmanya nonton tiba-tiba nongol YouTube Crash Islam. Iseng-iseng nonton videonya, nonton cerita Islamnya apa gitu kan. Karena itu bahas Nabi Muhammad, apa yang dialamin, apa yang dikerjakan. Ketemulah pas COVID tuh videonya Dr. Zakir Naik yang lagi debat soal agama Islam dengan Kristen. Taunya tuh pas kan itu apa, udah ada kejadiannya kan, apa yang saya tiba-tiba sunat di waktu masih kuliah tuh. Kan besoknya tuh 1 hari sebelum bimbingan karakter tuh saya tiba-tiba sunat. Nah, dari situ saya mikirnya bisa nahan ya kan sakitnya ya kan. Rupanya enggak, pas kehabisan obat kesakitan lah tuh. Habis itu balik ke klinik buat ngecek, aman-aman aja. Alhamdulillah sih aman-aman aja. Cuman pas dah di rumah, shock lah orang tua tuh. Jadi itu kayak tiba-tiba kan hal yang agak fatal gitu lah ya. Udah nggak ngabarin, nah itu sunat tiba-tiba. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Sahabat Saudara Seiman. Saya Stephen. Saya bagian dari multimedia sebagai editor. Saya masuk Islamnya pas tanggal 22 September tahun 2023 dari suku Cina, Tionghoa. Nama Cina saya tuh Chia Sinsin. Ya artinya sih nggak tahu lah ya. Chia marganya, Sinsin nama yang dikasih sama nenek sih. Saya anak pertama dari 2 saudara. Ya, satu-satunya yang Islam. Pertama kali kenal Islam sih udah dari kecil lah ya. Pas masih sekiranya 4 atau 5 tahun lah. Udah segitu umurnya. Mulai itulah kayak lihat orang Muslim gitu kan yang pakai kerudung, itu sholat ya kan, itu ada azan, bacaan pas sholat ya kan. Dan banyak itulah isu-isu kayak radikal lah, fanatik lah, yang bikin risih lah ke etnis yang atau enggak agama yang beda gitu loh. Kan rata-rata yang Muslim kan Melayu gitu kebanyakannya. Jadi yang dianggap tuh orang Melayu lah ya, atau enggak disebut Fanyin lah ya kalau orang Tionghoa sebutnya di bahasa Keknya. Jadi kalau ngomong orang Muslim tuh ya Fanyin biasanya disebutnya tuh. Artinya apa? Fanyin tuh orang Melayu. Oh, Orang Melayu. Orang Melayu tuh Fanyin sebutnya, kalau Dayak Laci. Lalu ya ditanamkan siapa kayak ketidaksukaan lah ya ke Islam gitu dulunya di orang-orang sekitar lah, di lingkungan yang emang ada itulah masalah lalu yang kurang enak lah, dan kelakuannya pun ya buruk juga gitu loh, yang lingkungannya tuh tau lah, ada yang maling lah, pembunuhan lagi kan sama yang beda agama, terus orang-orang yang beda tuh dipersulit gitu loh, kayak nyari kerja pun susah. Nah, berpolitik pun susah gak di negara Indonesia ini. Sekarang sih aktivitasnya sebagai editor di Baitul Mal Saudara Seiman. Selain itu sebagai mahasiswa di Widya Dharma dengan Fakultas Bahasa Asing, yakni Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Cita-citanya sih mungkin yang sekarang sih pengennya jadi content creator. Cuman masih rencana doang, masih wacana. Dan mungkin mikirnya ke depan belum tentu juga sih stay content creators, kayak tetap sebagai job utama gitu loh. Perubahan pandangan saya pada Islam sih mulai pas dekat-dekat SMP atau SMA lah. Kelas 9 dekat-dekat ada COVID lah.
Nah, mulai situ tuh kayak tau lah ya, COVID tuh kayak gimana lah. Kalau orang udah gabut tuh pasti scrolling atau enggak nyari sana sini, nyari aktivitas apa gitu yang bisa dilakuin di internet. Jadi kebetulan lah ya ada algoritmanya YouTube Crash Islam. Nah, itu masa-masa masih trendingnya algoritma top video, top ini apa. Kayak misalkan ada mobil tuh top 5 mobil paling mahal atau enggak yang apa gitu kan. Nah, mulai dari situ kan algoritmanya nonton tiba-tiba nongol YouTube Crash Islam, iseng-iseng nonton videonya, nonton cerita Islamnya apa gitu kan. Nah, habis itu bahas Nabi Muhammad, apa yang dialamin, apa yang dikerjakan. Terus ketemulah pas COVID tuh videonya Dr. Zakir Naik yang lagi debat soal agama Islam dengan Kristen dan juga beberapa agama lain lah ya, kayak Hindu yang kayak bahas kalimatnya Namaste itu yang di awalnya tuh yang si penanya nih buat ya salam ke si Dr. Zakir Naik. Cuman nanti dikoreksi apa arti di baliknya itu. Nah, ternyata tuh artinya tuh bukan yang seharusnya diterapkan gitu loh. Kalau perubahan pandangan yang benar-benar yang ngubah pemikiran lah ya, pandangan dari ke Islam itu pas kontradiksi di Alkitab tuh mulai diekspos lah ya, kayak kejanggalan lah, kayak misalkan umurnya ayahnya Nabi Isa itu kan umurnya ada yang bilang antara bapaknya atau Yusufnya lah, itu antara ada ayat yang bilang dia umurnya udah 22 tahun, nah itu ada yang umurnya tuh 40 tahun. Awal berniat untuk benar-benar menerima lah ya, pas sudah mau sekitar kelas 12 SMA. Nah, itu tuh udah mempelajari lah ya sebagian hal umum tentang Islam gitu. Nah, itu pun udah mulai berani pas ada acara event gitu ya kan, ikut-ikutan pas masih sekolah gitu. Ketemu sama itu mutual yang sesama muslim. Di situ tuh mulai bahas-bahas apa yang saya rasakan itu tentang Islam, apa niat saya ya mau masuk Islam gitu loh. Nah, dari situ mulailah bincang-bincang, habis itu ada diajak buka bareng meskipun waktu itu belum syahadat dan nggak puasa. Jadi cuman makan bersama gitu. Nah, dari hari itu juga diajak buat sholat bareng. Di situ pun diajarin wudhu gimana. Nah, itu pas sholat itu disuruh cuman ikutin gerakan sama takbir. Selain itu karena belum belajar juga, jadi ya dimaklumin lah buat cuman ikutin gerakan sama takbir. Kemudian pas udah masuk kuliah nih, ada kawan mutual juga. Ini kan saya bilangnya itu udah apa mau niat masuk Islam nih, udah mantap lah hati gitu ya. Nah, diajak lah buat ketemu sama almarhum ibunya. Pas di rumahnya dibilang ini mau masuk Islam nih karena ada apa-apa, ada karena cewek kah atau karena iming-imingan uang gitu. Saya bilang enggak, emang mau dari hati, jadi memang mau murni mau masuk Islam karena udah tahu ini yang benar gitu loh. Nah, disitulah diajak buat besoknya tuh ke Masjid Mujahidin buat syahadat sama Ustadz Uray M. Amin, dan waktu itu sih tegangnya lumayan lah, soalnya kayak mensahkan secara resmi gitu loh buat jadi Islam nih. Lalu tiba pada besoknya ke Masjid Raya Mujahidin langsung pas habis asar tanggal 22 September kemarin tahun 2023 itu syahadat. Sebelum itu pasti ditanya secara umum lah, yang udah tahu apa-apa yang di dalam hati, apa yang di benak, ada hal yang mengganggu gitu loh. Udah syahadat, habis itu dikasih paket. Waktu itu sih ada kejadiannya, kan ibunya itu udah janjian sama satu tempat ya kan, pondoknya. Cuman lupa buat cancel. Soalnya pas lupa mau cancel tuh ada janjian lagi sama Ustaz Marmin. Pas udah pulang dari rumahnya saya kan udah pulang nih, posisinya udah di rumah. Nah, tiba-tiba ditelepon buat apa ke pondoknya. Soalnya lupa cancel dan nggak enak juga sama orang-orang di pondok gitu kan. Baliklah ke pondok itu kan. Langsung segera ke pondok itu dan saya nggak duga gitu kan. Ternyata jauh gitu loh. Jauhnya berapa ya? 5 km nyampe lah. Lebih malah. Nah, waktunya tuh sampai Isya pun udah lewat dah kalau nggak salah. Sampai jam 7 atau 8 lah. Dari situ tuh saya agak gimana ya?
udah tegang gitu loh, apa sama ortu di rumah itu udah nelpon dan nyari-nyari itu yang saya nyari alasan yang sebisanya lah ya. Pas udah di rumah tuh ya dimarah habis-habisan lah ya gara-gara kemalaman. Nah itu baru pulang pun tiba-tiba langsung pergi lagi tanpa ngabarin enggak. Nah jadi itulah pondok apa ya namanya, lupa. Tujuannya apa? Buat syahadat, cuman kan udah terlanjur lewat, kayak kan ya menghadiri lah ya, kayak menghargai yang apa udah siapkan acara gitu loh. Tapi datang. Datang. Gimana sambutannya? Sambutannya sih udah pada bubar yang nunggu nih. Tapi tetap syahadat lagi. Nggak, kan masih ada ustadz sama itu yang biasa suka bagikan makanan, kalau nggak salah namanya RMG nggak salah. Masih sembunyikan lah, masih alasan apa kayak ya adalah. Taunya tuh pas kan itu apa udah ada kejadiannya kan, apa yang saya tiba-tiba sunat di waktu masih kuliah tuh. Kan besoknya tuh 1 hari sebelum bimbingan karakter tuh saya tiba-tiba sunat. Nah dari situ saya mikirnya bisa nahan ya kan sakitnya ya kan, rupanya enggak. Pas kehabisan obat kesakitan lah tuh. Habis itu balik ke klinik buat ngecek, aman-aman aja. Alhamdulillah sih aman-aman aja. Cuman pas dah di rumah shock lah orang tua tuh. Jadi itu kayak tiba-tiba kan hal yang agak fatal gitu lah ya. Udah nggak ngabarin, nah itu sunat tiba-tiba ya kan. Ya ngeri juga lah ya kan, apa yang ngurus hal bagian vital gini kan. Nah itu ya sebulan, kira-kira 3 minggu lah ya di rumah tuh buat sembuhkan nih luka sunatnya ini. Nah itu pas sebulan udah bisa kuliah lah ya, walaupun masih ngangkang ya. Masih dipaksa. Masih paksa lah ya demi Ini berarti izin. izin Kuliah. izin kuliah selama 3 minggu tuh. Oh. Jadi itu ya nilai pada B atau enggak C lah ya, gara-gara absen tuh udah terpenuhi cuman kurang. Nah itu pas kan udah selesai nih masa penyembuhan nih. Bibi itu kan kebetulan Bibi dari Jakarta tuh apa datang ke sini buat ya ngunjungin lah ya, buat ketemu sama keluarga. Jadi itu dia udah curiga nih, saya nih ngapa sunat nih kan. Saya bilang lah saya udah masuk Islam, dan dia tebakannya pun bener gak, dia tebaknya pun udah pasti saya ini gara-gara masuk Islam tiba-tiba sunat nih. Kemudian disuruh lah buat ngasih tahu ortu, soalnya kalau didiamkan lama-lama nih pun ya makin sakit nanti kalau ngasih taunya nanti. Jadi bulatkan tekad lah ya, nyari timing juga buat nyari momen yang pas lah, kayak pas masih hati itu nenek tuh lagi tenang gitu kan, lagi tenang nggak itu pun pas sudah capek dan udah seharian ngurus rumah. Jadi itu momen yang lumayan pas lah ya. Nah itu sekiranya lah ya ngasih tahu udah masuk Islam, jelaskan alasannya apa. Nah itu ya reaksinya sih kayak kaget. Nah itu mungkin udah setengah itulah ya, udah nggak heran gitu. Lalu ya mulailah kayak mau dibikin balik lagi itu loh ke agama yang sebelumnya, atau enggak keluar lah minimal. Soalnya kan ya stigma Islam dalam diri nenek itu udah kurang baik gitu loh ya, yang mungkin gara-gara cerita orang ya kan. Habis itu pengalaman buruk di masa lalu yang saya pun nggak tahu lah ya apa yang terjadi gitu. Nah itu udah itu kan nyebar ke satu rumah kan informasinya. Mulailah dari situ dibujuk lagi buat jangan masuk Islam, jangan ikutin, jangan jadi kayak orang Melayu gitu ya. Soalnya ya gini loh, bayangin lah punya anak ya kan, udah ajarin agama yang diyakinin sendiri, tapi anaknya itu malah memberontak. Sakit dak? Ya pastilah. Tak mungkin nggak apa yang udah kita yakinin,
anak kita malah itu yang beda gitu dari yang kita yakinin. Pasti ada rasa kecewa, marah. Ya maklum, kita yang Islamnya lihat orang murtad ya kayak agak kecewa, sedih. Sholat sih waktu masih awal-awal jujur bolong sih, masih bolong. Itu pun sebelum pokoknya pas masih awal-awal ya, sebulan gitu kan, sebulan setelah mualaf tuh masih ya sholatnya tuh pas pulang kuliah, pas waktu zuhur, asar, kalau memungkinkan saya sampai isya, sisanya masih bolong. Jadi ya sayangnya sih itulah ya, bolong-bolong awal mualaf tuh. Subuh nggak dikerjakan, yang paling rajin ya zuhur doang. Kalau Jumat ya diusahakan lah ya. Sekarang sih alhamdulillah udah full lah ya sholat 5 waktunya, udah tahu wajib. Cuman tuh masih kondisi belajar gitu ya, jadi susah gitu loh. Nah kayak subuh nih susah nak keluar tuh, mau keluar ke masjid tapi orang-orang di sekitar pun belum tahu gitu ya. Dan waktu itu masih takut-takut juga, kayak ortu tuh ngelarang keluar gitu loh. Dan dibilangnya itu sholat di rumah aja. Pas sudah sekitar sebulan setengah lah ya, udah bisa sholat sendiri lah, tapi masih terbata-bata atau enggak masih kurang lah ya bacaannya. Yang masih kayak bacaannya ruku atau enggak itidal tuh masih puji-pujian kayak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang kira-kira kayak itulah. Paling takut ya kentut ya sih, kentut sama itu wudhu yang nggak sah gitu loh, apalagi najis. 3 itu ya udah. Soalnya kadang tuh ragu, ini wudhu udah betul belum, udah basah semua belum ya, yang perlu dibasuh nih. Habis itu ini udah istinja belum ya, udah tak ada najis ke di baju nih, habis itu di anggota tubuh yang lain juga. Lalu was-was soal bacaan ya kan, yang masih terbata-bata gara-gara napas tuh nggak nyampe. Jadi apalagi Al-Fatihah tuh masih terengah-engah gitu loh ucapinnya. Habis itu bacaan pas duduk tuh, itu tuh masih terengah-engah sampai sekarang. Nggak kuat napas nih. Ya, setahun lebih. Perasaannya sih masih tenang lah ya. Tenang dari pikiran maupun batin ya. Walaupun masih terombang-ambing lah ya sama godaan ataupun was-was ya kan. Tapi ya diusahakan lah ya buat teguh sama iman gitu kan. Walaupun masih banyak yang sekiranya kurang lah ya buat dari berbagai bidang lah, baik dari ilmu atau enggak adab gitu ya. Harapannya sih pengen pertama was-was hilang loh lah. Was-was hilang, ragu hilang, bacaan bisa bagus lah. Biar minimal sholat tuh udah tenang lah, sisanya bisa nanti lah sekiranya. Kalau soal impian bisa pelan-pelan lah, rezeki itu ya udah diatur lah, tinggal kitanya lagi ikhtiarnya apa gitu. Kalau teman kuliah sih nggak gimana lah ya soal masuk Islam nih, soalnya mereka pun orang yang udah terbuka lah ya pikirannya, jadi bisa nggak berpermasalahkan mau masuk agama apa gitu. Kalau rujukan sekarang paling ustadz yang udah terkenal lah ya, kayak Ustadz Felix Xiao, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, lalu beberapa channel kayak yang bahas fikih lah ya, kayak Sahih Fikih. Jadi itu memperkuat fikih lah ya, yang sekiranya tuh nyambung gitu loh, apa yang jadi problema sekarang gitu. Lalu ada beberapa orang sekitar juga kayak Bang Sandang juga ya kan. Terus Bang Reki yang selalu di kantor nih. Pertama kali gabung ke Saudara Siman tuh awal kenalnya pas udah beberapa bulan lah ya. Kayaknya pas sudah bulan Desember lah ya. Udah 3 bulan setelah syahadat. Nah itu pun dikenalin sama almarhum ibunya kawan saya. Kenalin nama Bu Ida, kenal sama Bu Ida ya kan, buat diajak makan siang bareng ya kan, sebagai sesama mualaf. Situ tuh dikenalin lah ya sama komunitasnya RMG yang suka bagi-bagi makanan ke orang-orang ya kan yang membutuhkan. Dari situ tuh diajak sama suaminya buat sholat ya kan. Pas waktu zuhur udah selesai sholat, diajakin ya kan, pas timun jalan tuh ketemu sama Bang Acan namanya, buat kenal-kenalan ya kan, saling komunikasi, bahas apa yang masih bingung gitu ya. Lalu diajak ke kantornya Mualaf Corner, kenalin lah ya itu Bang Sandang yang lagi kerja job desknya. Sering-sering lah ya main ke situ tiap ada waktu ya kan, pas libur ya Desember waktu itu. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba udah pindah kantor nih posisinya. Nah itu pas sudah beberapa minggu lah ya, udah nggak main ke kantor gara-gara udah masuk kuliah. Tiba-tiba udah diajakin buat pindahkan barang, pindahkan PC apa segala macam ya kan, pas Januari 2024 itu ada sudah dipindahkan barang. Itu beberapa bulan kemudian kan, itu bulan Ramadan tuh diajakin buat
bantu kurban kan, potong kambing. Kemudian diajak buat gabung ke saudara seiman sebagai SPA kan. Waktu itu sih dikasih pilihan antara SPM atau SPA. Saya milihnya tuh SPA biar apa? Uang jajan tuh nggak ditanggung ortu lah minimal. Ortu tahu sekarang? Tahu? Di Yayasan Muslim, tahu? Tahu Yayasan Muslim. Kan kemarin udah didatangin abang tuh yang saya agak bermasalah tuh sama soal najis tuh. Oh, iya. Sebagai orang Tionghoa, pertama naik gaji dulu. Oh. Naik gaji, itu kerjaannya apa yang dilakuin, itu ya nggak terlalu gimana lah ya. Paling tempat ya sih paling dipermasalahkan, soalnya waktu itu kan masih di Pondok Tani kerjanya. Jauh ya? Ya jauh dari Siantan. Udah pindah tahu. Responnya sih udah aman lah ya sekarang. Udah nggak gimana-gimana. Paling ya nggak gimana-gimana. Itu pun kalau nggak dapat arahan lah ya dari abang nih, kayak udah gila lah saya ini. Saya waktu itu tuh kayak was-wasnya ya luar biasa lah. Kayak ini udah bakso ya kan, udah 7 kali. Saya malah was-was ke percikannya. Percikan yang kena baju ya kan, kena tubuh. Itu tuh paling susah lah itu. Babi ya pengamnya? Iya babi, soalnya kan walaupun udah nggak masak lah ya waktu itu ya kan. Udah nggak masak beberapa bulan ya kan, cuman tuh takut itu loh bekasnya itu loh. Soalnya kan ya, nah di alasan udah nggak ada bukti, udah nggak masak lagi, udah lama alasannya, tapi itu was-was tuh masih ada itu sampai sekarang. Jadi itu ikhtiar saya sekarang sih udah itu ya mungkin ada pendapat lain lah ya, tapi sekiranya ikat pendapat yang kuat lah. Saya malah itu ya minimal kumur lah ya, kumur, basuh bibir luar juga ya kan, takut juga itu ada bekas yang makanan nempel ke bibir luar nih, walaupun dalam udah bersih gitu ya. Nah saya sih dari dalam dulu kumurnya dari dalam, biar air yang dibuang itu kan pasti kena bibir luar ya, jadi bibir luar dulu lah yang terakhir tuh dibasuh. Kalau bagian sini, kalau tangan ya mudah lah ya, basuh kumur ya sampai bersih lah, sampai sebisanya lah, minyaknya tuh nggak ada lagi. Ngaji belum, kemarin Iqra 3 itu pun baru pembukaannya ya, sholat sama ngaji gitu. Nah itulah sekian dari cerita saya dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah inilah akhir dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share ke keluarga dan teman-teman kalian agar bisa sekiranya menambah pahala. Dakwah terus sampai nanti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita hampir tidak punya tantangan dalam mempertahankan iman. Pernahkah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, penyiksaan dan seterusnya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita, mu'allab, terasing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung? Alhamdulillah ada namanya Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Mari kita support wakaf pembebasan gedung Baitul Mal Saudara Seiman. Pembebasan tanah, nanti ada gedungnya, tempat ngaji, tempat mereka konsultasi agama, tempat mengkoordinir supaya jangan setelah bersyahadat lalu kita melupakan mereka. Maka mari kita support melalui Bank Syariah Indonesia. Atas nama DPD Saudara Seiman. Catat nomornya baik-baik, 4454544458. Sekali lagi 4454544458. Ma'akal tafa'abnaita, uang yang kita belikan makanan busuk, wa malabis tafa'ablaita, diberikan ke pakaian lapuk, wa masasondak tafa'amdaita, yang kita sedekahkan, itulah bekal kita untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.